Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah tablet terbaru dari Realme yang seharusnya para fansnya Realme udah tahu lah ya kalau dari thumbnail. Dan perkenalkan ini adalah Realme Pad Mini yang tagline-nya saya suka banget. Mighty in Mini. Disclaimer dulu kalau kita nggak akan ngebahas sampai detail, sampai dalam-dalamnya. Ini cuma unboxing dan juga fisik spec sheet di atas kertas saja karena saya masih ada NDA sama Realme. Nanti reviewnya ketika dia launching di tanggal 18 Agustus. Jadi si Realme Pad Mini ini memulai debutnya di Filipina April lalu. Cuman dia baru aja dinyatakan resmi TKDN, makanya di launching tanggal 18 Agustus. Dan sambil memperingati 15 juta pengguna Realme yang ada di Indonesia. Wah, 15 juta itu angka yang enggak sedikit. Karena memang kalau kita perhatikan Realme tahun ini itu cukup agresif ya. Dia ngeluarin banyak banget produk tahun ini. Dari Realme Narzo 50 series ada yang pakai 5G juga, pakai Dimensity 810, harganya di bawah 3 jutaan. Terus dari seri GT series ada Realme GT2 Pro yang dia pakai bahan daur ulang. Terus juga ada GT Neo 3T yang pakai Dimensity 8100, Realme GT Neo 3, dari laptopnya juga ada Realme Book, bahkan dari smart home appliance-nya juga ada Realme Sticks yang harganya 500 ribuan. Jadi kalau dari segi launching-launcingan mereka memang agresif, dan tahun ini kan tahun dimana banyak banget brand yang kebingungan karena kelangkaan chipset. Tapi Realme menurut saya dengan spesifikasi yang dikasih masih oke lah kalau misalkan dibandingkan dengan brand lain. Tapi apakah tablet Realme Pad Mini-nya ini bakalan seperti itu juga? Kita bahas dulu dari segi spesifikasinya ya. Jadi dia diklaim ultra slim design dengan 8,7 inch dimensinya, jadi nggak terlalu gede untuk sebuah tablet ya, makanya namanya mini. Terus untuk baterainya dia pakai 6400 mAh dengan quick charge-nya itu 18 watt, dan untuk UI-nya pakai Realme UI for Pad, dan prosesornya dia pakai prosesor T616. Ini octa-core dengan fabrikasi 12 nanometer. Kalau misalkan di Realme sendiri, T616 itu juga dipakai di Realme C35. Jadi seharusnya sih performanya bakal mirip-mirip dengan Realme C35. Terus untuk memori RAM-nya ya dia pakai 4 GB dengan memori internal itu 64 GB. Dan ini karena pakai T616, jadi ini adalah versi yang GSM yang ada kartunya. Oke, kalau dari segi packaging ya simple aja, putih, terus juga ada gambar Realme Pad Mini-nya di sini. Dan sekarang coba kita lihat di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja. Tentunya ada Realme Pad Mini-nya sendiri yang ukurannya 8,7 inch. Warnanya cakep ya. Tapi nanti kita coba lihat. Kita lihat dulu apakah kita dapat charger. Tapi seharusnya sih dapat ya. Untuk supportnya tadi quick charge 18 watt, dan coba kita lihat untuk ini dia ya sama dengan support quick charge-nya ya. Jadi dia supportnya itu ada di 18 watt juga. Terus untuk kabel, apakah kabelnya kita pakai dapat Type C to Type C? Dan jawabannya enggak. Dia dapatnya itu Type A to Type C, tapi ya yang penting bukan micro USB lah ya. Terus di sini juga ada SIM card ejector dan ada buku panduan dari Realme Pad Mini. Udah, itu aja. Jadi adapter, kabel, dan buku panduan. Dan ini adalah Realme Pad Mini-nya ya, ukurannya 8,7 inch. Jadi masih nggak terlalu berat dan warnanya biru. Birunya saya suka sih ya. Kalau di websitenya saya lihat sih ada dua pilihan warna. Jadi ada yang biru ini dan juga ada yang hitam. Wah, untuk build quality-nya, bahan materialnya dia dingin, berarti dia pakai aluminium atau metal. Ini dingin, jadi kesannya itu masih premium gitu ya. Di sini juga ada kayak garis cut yang menambah elegan gitu desainnya. Terus untuk bingkai kameranya dia nggak pakai dual kamera, jadi langsung single kamera 8 megapiksel yang diameter kameranya itu gede, lumayan gede di sini. Terus di sini ada tulisannya Realme. Di samping kanan di sini kita lihat ada tombol power dan juga volume up and down. Di bagian bawahnya ada lubang mic, ada speaker, terus juga ada Type C. Dan di kiri ada SIM tray. Di bagian atasnya ada, masih ada audio jack dan juga speaker lagi. Dan untuk SIM tray-nya dia ini support single SIM dan juga expandable storage sampai 1 TB. Ini internalnya 64 GB, tapi kalau merasa kurang, kita bisa tambah lagi sampai 1 TB. Untuk bagian depan kira-kira seperti ini, tapi karena gelap jadi kita sambil nyalain aja ya. Cuman sekali lagi mohon maaf saya nggak bisa ngetes benchmarknya karena belum boleh, tanggal 18 Agustusnya yang boleh. Jadi kita bahas secara fisik dan mungkin desain deh ya. Untuk ketebalannya dia ini cukup slim untuk sebuah tablet ya, karena ketebalannya itu di bawah 8 mm. Jadi cuma 7,6 mm aja. Ini lumayan tipis loh.
Jadi klaim yang tadi ultra slim design ini menurut saya sih masih oke lah ya, karena masih di bawah 8 mm. Terus untuk bobotnya juga nggak berat-berat banget, dengan bobotnya hanya 372 gram. Nah di depan sini ada selfie kamera yang resolusinya itu ada di 5 megapiksel. Oke, dan sekarang udah nyala untuk Realme Pad-nya. Mungkin kita coba lihat untuk apa ya, karena saya nggak boleh ngebahas benchmark-nya. Ya frame bagian depan deh, ini kan dimensinya 8,7 inch dan screen to body ratio-nya itu 81,5%. Untuk sebuah tablet yang seharusnya masuk ke entry level karena dia pakai UniSoC T616, masih lumayan oke. Jadi kalau kita lihat frame-nya, coba saya mau layar yang putih aja. Nah, jadi kalau kita lihat frame-nya itu kiri kanannya udah lumayan tipis, bagian atas bawahnya ya cukup tebal, tapi masih oke lah untuk sebuah tablet entry level. Dan kalau di websitenya Realme diklaim kalau tombolnya ini udah dites, untuk tombol powernya ini ya, ini udah dites 20.000 kali. Aman. Untuk tombol volume up volume downnya ini dites 50.000 kali. Terus untuk pluginnya ini 10.000 kali. Dia juga udah dites di tingkat suhu yang sampai 55 derajat Celcius. Aman. Jadi kata Realme sih memastikan ketika di deliver di kita itu udah lolos quality test lah. Dan memang untuk tombol-tombolnya ini, wah, dia enak ya untuk sebuah tablet entry level. Gak ada suaranya, silent, dan tactile-nya dapet. Wah, ini udah saya pencet beberapa kali nih, berarti ini umurnya udah berkurang ya kalau misalkan kita mencetnya terlalu sering. Terus Realme sekarang itu juga lagi gencar untuk ekosistem. Jadi kalau misalkan kita kan buka tablet ini harus pakai passcode atau pakai Face ID gitu ya. Cuman kalau kalian punya Realme Band atau Realme Watch, kita bisa buka pakai itu. Wih, keren ya. Terus kalau misalkan kita mau transfer files antar device Realme, itu nanti juga katanya bakal mudah. Apakah udah bisa? Nanti di video reviewnya akan kita coba, karena sekali lagi saya masih terlibat dengan NDA, jadi nggak boleh spoiler fitur banyak-banyak. Untuk OS kalau kita lihat di sini dia pakainya versi UI Realme R Edition, base-nya masih Android versi 11, jadi belum dapat Android 12. Tadi udah saya coba untuk install update dan ini update yang paling terakhir. Sekarang mungkin kita bahas untuk layarnya ya. Layarnya ini ternyata GSM Arena salah. Kalau GSM Arena kan katanya 80%, 81 screen to body ratio-nya itu 81%. Tapi kalau di website Realme diklaim itu 84% untuk screen to body ratio-nya. Jadi mana yang benar ya kita ambil Realme aja ya, karena kan Realme yang official, GSM Arena bukan official. Terus kalau kita gunakan untuk YouTube ya, dia bisa di upscalingnya itu cuma di 1080p 60 fps, XDR-nya juga nggak bisa nyala karena memang secara spesifikasi dia nggak ada XDR. Dan resolusi bawahnya itu 1340 x 800 atau HD plus lah, jadi memang belum Full HD, tapi kalau YouTube bisa di upscaling sampai Full HD. Dan untuk kualitas layarnya ya kira-kira seperti ini sih ya. Kalau untuk harganya sih nanti sebenarnya saya udah tahu harganya, cuman saya nggak boleh mention. Yang pasti ya dia masih cukup terjangkau lah, masuk kelas entry level. Dan untuk sebuah kelas entry level warnanya masih oke sih ya, dia punya 16,7 miliar warna. Terus untuk panel layarnya ini dia pakai panel IPS, jadi kalau misalkan kita lihat dari sisi yang lain, atas, bawah, kiri, kanan seperti ini nggak ada screen bleeding. Dan walaupun dia nggak pakai OLED, tapi untuk kontras rasionya menurut saya masih oke. Jadi bagian terang terlihat terang, bagian gelap itu gelap. Jadi kayak lah ini ya, kayak masih realistis lah. Cuman sayangnya kalau di Netflix ya, Netflix-nya sebenarnya dia udah support security wideband L1. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan dia sudah support L1 yang seharusnya playbacknya itu bisa Full HD, tapi karena resolusi bawaannya belum Full HD, jadi maksimum playbacknya ada di XD. XDR-nya juga nggak ada, tapi dia support kodeknya itu ada FP9 dan juga AFC. Terus karena saya nggak boleh benchmark, tapi kalau untuk sensor-sensor harusnya masih oke lah ya. Dan kalau sensor sih dia aman, yang absen itu cuman sensor temperatur dan juga sensor tekanan, tapi apakah gyronya hardware nanti di video reviewnya kita coba sambil main PUBG. Terus untuk multitouch tadi juga udah saya coba, dia support sampai 10 touch. Ini udah maksimum sih ya, karena memang jari kita itu kan cuma 10. Kalau misalkan dia support 11 touch, ya jarinya siapa yang harus kita pinjem. Terus kalau untuk konektivitas wirelessnya, dia SIM cardnya tadi supportnya 5G, Wi-Fi-nya pakai Wi-Fi 5, Bluetooth-nya juga Bluetooth versi 5. Mungkin kita bahas kamera. Kameranya boleh ya? Boleh lah kalau kamera harusnya ya. Jadi kita coba lihat untuk kamera depan yang 5 megapikselnya ini seperti apa. Kalau digunakan untuk foto kira-kira seperti ini hasilnya. Nah ini kalau misalkan kita gunakan untuk WFH masih enak. Kenapa? Karena selfie kameranya itu ada di bagian depan. Jadi kita masih bisa center gitu posisinya. Karena ada beberapa tablet yang memang malah selfie kameranya itu letaknya sama kayak Realme di pojok gitu.
Nah, malah di tabletnya Realme pinter nggak ditaruh di pojok karena biasanya tablet itu digunakan untuk WFH. Nah, kalau WFH pas di center seperti ini, posisi kita itu bisa frame-nya pas gitu. Jadi nggak minggir-minggir. Dan ini adalah kualitas kamera depannya yang sayangnya dia supportnya maksimum itu 720p 30 fps. Ya, sama kayak support resolusinya webcam yang ada di laptop. Cuman ya, kalau kita bandingkan dengan webcamnya laptop masih oke inilah. Dan yang kalian dengarkan adalah kualitas mic dari Realme Pad Mini. Jadi kira-kira seperti ini kalau misalkan kita gunakan untuk meeting online pakai kameranya. Sekarang kita cobain kalau untuk kamera belakangnya. Sebentar, kamera belakangnya ini videonya. Wah, kalau kamera belakangnya dia supportnya di 1080p 30 fps ya. Ini udah paling mentok harusnya. Ya, jadi dia belum bisa 4K. Dan sekarang kita lihat untuk kamera belakangnya. Wih, kamera belakangnya masih oke ya. Karena tablet itu memang tujuannya bukan fotografi, biasanya ya foto objek-objek buat bahan-bahan meeting kayak gitu. Dan kira-kira seperti ini. Dia lumayan cepat untuk shutternya. Kalau misalkan kita zoom, fokusnya juga cepat ya. Tuh, zoom out. Fokusnya lumayan cepat. Sekarang kita cobain untuk video belakangnya. Oke, jadi kira-kira seperti ini untuk kualitas videonya di 1080p 30 fps pakai kamera belakangnya yang 8 megapiksel yang diameternya gede banget. Saya nggak bisa lihat ya. Bentar, saya intip di kamera. Bisa kalau saya intip di kamera ya. Kira-kira bagus mana dengan kamera depannya tadi? Seharusnya sih bagus kamera belakangnya. Dan kalau misalkan untuk kualitas mic-nya, bagus posisi dia di depan atau posisi dia di belakang seperti ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga sedikit hands-on dari Realme Pad Mini karena memang saya masih ada NDA, jadi nggak bisa saya detailkan untuk reviewnya. Nanti tanggal 18 Agustus akan kita bahas dan kita coba juga dengan Realme Watch, Realme smartphone-nya, kita coba ekosistemnya apa benar-benar udah optimal. Karena bagus menurut saya kalau misalkan sebuah brand membangun ekosistem. Karena kalau misalkan kita udah terjebak, bagus buat brandnya sih. Karena kalau misalkan kita udah terjebak di ekosistemnya itu kayak ya kita malas keluar gitu karena udah nyaman aja di ekosistem itu. Tinggal Realme aja gimana bangun ekosistemnya biar banyak penggunanya lebih banyak lagi. Karena kan sekarang udah 15 juta, siapa tahu ketika ekosistemnya udah jadi dalam setahun bisa 10 juta pengguna ya siapa tahu ya. Ya, semoga aja bisa. Jadi cukup segitu aja video kita kali ini. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan nanti ketika di video reviewnya silahkan ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab di video reviewnya. Saya Dika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye.